Hai semuanya, pernah nggak sih ngerasa pengen banget kaya, tapi tiap kali ada peluang buat nambah uang, otak langsung penuh sama pikiran negatif. Takut gagal, takut rugi, takut ketipu, takut nggak balik modal, takut nggak mampu, dan segudang ketakutan lainnya. Ujung-ujungnya, ya udah, diam di zona nyaman aja. Nggak berani ambil langkah, nggak berani ngambil risiko. Tapi ironisnya, dalam hati pengen banget hidup enak, punya duit banyak, dan bebas dari kekhawatiran soal uang. Sebenarnya, rasa takut dalam hal keuangan itu wajar banget. Apalagi kalau dari kecil kita terbiasa dengar kalimat-kalimat kayak jangan boros nanti susah, jangan invest di situ, nanti bangkrut. Ngapain resign? Ntar nyesel. Atau kalimat, bisnis itu buat orang kaya, bukan buat kita yang pas-pasan. Tanpa sadar, semua kalimat itu jadi semacam alarm otomatis yang langsung aktif begitu kita mau ambil langkah finansial yang lebih berani. Kita nggak salah, tapi kalau terus-terusan nurutin rasa takut itu, ya udah, siap-siap aja stuck di kondisi finansial yang sama terus. Sebenarnya yang bikin takut ambil risiko finansial itu bukan uangnya, tapi ketidakpastian. Kita takut karena nggak tahu hasil akhirnya bakal kayak gimana. Takut karena nggak ada jaminan sukses. Tapi yang harus kita pahamin adalah justru di dalam ketidakpastian itu ada peluang. Orang-orang yang sukses finansial bukan karena mereka nggak punya rasa takut, tapi karena mereka tahu cara mengelola rasa takut itu supaya nggak bikin mereka berhenti melangkah. Oke, bayangin ini. Kamu pengen mulai bisnis kecil-kecilan. Modal udah ada, ide udah ada, tapi kamu takut gagal. Kenapa? Mungkin karena kamu belum pernah bisnis sebelumnya. Atau mungkin karena kamu pernah lihat temen yang rugi pas coba usaha sendiri. Tapi coba pikir deh, semua hal di dunia ini awalnya pasti nggak pasti. Waktu pertama kali belajar naik sepeda aja, kita takut jatuh kan? Tapi karena kita tetap jalanin, jatuh bangun akhirnya bisa juga. Nah, konsepnya sama buat finansial. Sekarang coba kita bahas satu persatu ketakutan finansial yang sering banget jadi alasan buat nggak maju. Dan gimana cara ngatasinnya? Pertama, takut rugi. Ini yang paling klasik. Siapa sih yang nggak takut kehilangan uang? Tapi coba deh ubah sudut pandangnya. Rugi itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru bagian dari perjalanan. Hampir semua orang sukses pernah rugi di awal. Yang bikin mereka beda adalah mereka nggak berhenti di situ. Mereka belajar dari kerugian itu buat bikin keputusan yang lebih baik ke depannya. Jadi, kalau misalnya kamu takut invest di suatu tempat karena takut rugi, ya jangan langsung masuk all in. Mulai dari kecil dulu, pelajari, kalau memang worth it baru naik level. Jangan jadikan ketakutan sebagai alasan buat nggak mulai sama sekali. Kedua, takut salah ambil keputusan. Ini juga sering banget bikin orang mandek. Takut kalau pilihannya nanti salah, akhirnya nggak milih apa-apa. Padahal, keputusan yang nggak diambil itu juga sebenarnya keputusan. Dan seringkali itu lebih buruk karena kita kehilangan peluang. Kalau takut salah, ya cari ilmu dulu. Jangan buru-buru, tapi juga jangan kelamaan mikir sampai akhirnya nggak jalan sama sekali. Coba deh lihat orang-orang yang sukses di bidang apapun. Mereka nggak selalu benar di setiap keputusan, tapi mereka selalu berani melangkah. Ketiga, takut omongan orang. Ini sering banget jadi penghalang. Mau mulai bisnis, takut dibilang sok kaya. Mau pindah kerja, takut dicap nggak setia. Mau investasi, takut dikatain main judi. Jujur aja, ini lebih ke masalah mental dibanding finansial. Kalau kita terus mikirin apa kata orang, kita bakal stuck di tempat yang sama selamanya. Lagi pula, orang yang paling sering komentar itu biasanya justru yang nggak ada kontribusinya sama sekali buat hidup kita. Jadi kenapa harus dengerin? Keempat, takut gagal. Ini lebih dalam dari sekadar rugi. Gagal itu rasanya lebih nyesek karena bisa bikin kita ngerasa nggak cukup baik. Tapi faktanya, nggak ada sukses tanpa gagal. Kalau kamu lihat orang-orang kaya dan sukses sekarang, mereka semua pasti pernah gagal di satu titik. Bedanya, mereka nggak ngelihat kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai pelajaran. Jadi kalau kamu takut gagal, coba ubah mindset. Lihat kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan hasil akhir. Kelima, takut keluar dari zona nyaman.
Ini yang paling tricky karena seringkali kita nggak sadar kalau kita sebenarnya udah terjebak di dalamnya. Gaji pas-pasan tapi masih bisa makan, ya udahlah nggak perlu ngelakuin hal lain. Padahal kalau terus di situ-situ aja, ya kita nggak bakal kemana-mana. Keluar dari zona nyaman memang serem, tapi justru disitulah pertumbuhan terjadi. Setiap langkah kecil keluar dari rutinitas bisa bikin kita belajar sesuatu yang baru. Dan itu yang bakal ngebuka lebih banyak peluang buat sukses finansial. Jadi gimana caranya supaya kita bisa lebih berani ambil risiko finansial? Pertama, ubah cara pikir tentang uang. Anggap uang bukan cuma buat ditabung atau dihemat, tapi juga alat buat berkembang. Kedua, mulai dari kecil. Kalau mau investasi, mulai dari nominal yang nggak bikin kamu stres. Kalau mau bisnis, coba jualan kecil-kecilan dulu. Ketiga, edukasi diri sendiri. Banyakin baca, banyakin nonton, belajar dari pengalaman orang lain. Keempat, kelilingi diri dengan orang-orang yang suportif. Kalau lingkungan sekitar toksik dan selalu negatif soal uang, cari komunitas lain yang lebih positif. Kelima, yang paling penting, action. Percuma ngerti semuanya kalau nggak mulai ngelakuin apa-apa. Intinya, jangan biarkan rasa takut mengendalikan hidup kita. Kita yang harus mengendalikan rasa takut itu supaya bisa jadi bahan bakar buat maju, bukan jadi rantai yang ngikat kita di tempat yang sama. Jadi, mau terus takut atau mau coba melangkah, pilihannya ada di tangan kamu. Kalau kamu ngerasa video ini relate sama kamu, mungkin ini saatnya buat mulai ambil langkah kecil. Jangan nunggu sempurna. Jangan nunggu siap 100%. Karena nggak akan pernah ada momen yang benar-benar sempurna. Yang penting, mulai dulu. Satu langkah kecil hari ini bisa jadi awal buat perubahan besar di masa depan. Jadi, yuk, berani ambil risiko dan wujudkan impian finansial kamu. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.